Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran matematika bersama Bu Intan di sini. Bu Intan mau jelasin statistika. Ini sudah masuk ke part keempat, yaitu sudah minggu keempat berarti ya. Minggu kelima berarti. Nah, minggu depan Bu Intan mau mengadakan ulangan harian ya. Oke, ini kita ada di bagian terakhir. Sudah bagian terakhir ini adalah tentang ukuran penyebaran data, di mana ada jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku, dan nilai baku. Oke, apa aja sih jangkauan? Mungkin ini di LKS kalian tidak ada ya, tapi Bu Intan mau ngejelasin sedikit. Jadi kalau di LKS, mari kita buka LKS-nya, ada di halaman 39 tentang jangkauan. Itu ada nomor 3, jangkauan dan simpangan kuartil. Ini beda ya antara jangkauan antar kuartil dan jangkauan yang ada di sini. Bu Intan mau kasih tahu dulu tentang jangkauan. Jangkauan ini biasanya dibilangnya range atau rentang. Bahasa Indonesianya tuh jangkauan atau rentang. Bahasa Inggrisnya range. Nah, jadi kalau ketemu soal nanyain tentang rentang atau jangkauan, jangan bingung. Atau enggak di soalnya nanyain tentang berapakah nilai range dari kelas pertama gitu, atau berapakah nilai range dari data berikut gitu-gitu ya. Oke, jangkauan pengertiannya adalah jarak antara data terkecil dan data terbesar. Datum atau data ya, data terkecil ke terbesar. Contohnya gimana? Misalkan ada sebuah data tunggal. Contohnya data tunggal. Misalkan ada sebuah data, hitunglah rentang dari data berikut: 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25, misalkan kayak gitu ya. Nah, gimana cara nyari jangkauan? Nah, rumus jangkauan adalah J sama dengan X max dikurang X min. Nah, maksudnya gimana? Untuk mencari jangkauan, caranya adalah data terbesar X max gitu kan dikurang data terkecil yaitu X min. Karena jangkauan artinya kan jarak antara data terkecil ke data yang terbesar gitu ya. Maka kalau ada data tunggal seperti ini, kita tinggal lihat saja. Cara mencari jangkauannya adalah nilai yang terbesar yang mana nih? Kira-kira coba lihat dulu. Oh, nilai terbesarnya 25, Bu. Maka jangkauannya adalah 25 dikurang yang terkecil berapa? 21, 17. Nah, 25 dikurang 17 berapa tuh? 25 dikurang 17. Maka jangkauannya adalah 8. Gampang ya? Ini tidak ada di LKS, tapi tolong dicatat. Oke. Kemudian nah, ini contoh jangkauan data kelompok. Cara mencari jangkauan ketika datanya data kelompok gimana gitu ya. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu data tunggal, kalau data kelompok bagaimana? Rumusnya sama. Nah, rumusnya adalah J sama dengan X max dikurang X min gitu kan. Sedangkan kalau data kelompok kita nggak tahu nih maksimal minimalnya di X yang mana gitu kan. Maka kita harus fokus ke kelas pertama dan kelas terakhir. Ya, kelas pertamanya ini ya, dan kelas terakhir atau kelas tertingginya. Jadi ini sebagai X max-nya. Nah, di sini adalah sebagai min-nya. Ini bukan X-nya. Ini maksimumnya, ini minimumnya. Gitu, atau maksimal minimal gitu ya. Nah, maka kita cari dulu nilai tengahnya. Jadi kalau seandainya data kelompok ini, kita harus cari nilai tengahnya dulu. Nilai tengah di kelas maksimumnya berapa nih? 60 sampai 64. Berarti kan nilai tengahnya adalah 62 dikurang, ini berapa nih minimalnya? 40 sampai 44. Berarti nilai tengahnya adalah 42. Gitu ya. Berarti 62 dikurang 42, maka jangkauan dari data kelompok di samping adalah 20. Bisa ya?
tinggal kita cari masing-masing nilai tengahnya. Jadi kalau data kelompok, nilai tengah gimana nih? Nilai tengah kelas tertinggi ya, atau nilai tengah X max dikurang nilai tengah X min gitu ya. Oke, kalian buat sendiri deh gimana caranya supaya mudah dimengerti. Atau ditulis aja contohnya supaya gampang gitu ya. Oke. Kalau kalian perhatikan di LKS halaman 39 itu ada tentang jangkauan antar kuartil, simpangan antar kuartil gitu ya. Kemudian ada nilai 1,5 kali gitu. Terus ada nanti kalau tidak salah di halaman-halaman berikutnya itu ada tentang nilai baku. Nah, Bintan mau jelasin kalau ini itu jarang sekali dipakai. Nah, di kelas 12 ini jarang sekali dipakai, tapi kalau kamu mau mempelajari silahkan gitu ya. Bintan jelasinnya yang memang sering dipakai saja gitu. Oke. Kemudian di halaman berikutnya itu ini Bintan scan dari ini ya, Bintan foto dari LKS kamu sendiri. Jadi sambil perhatiin LKS-nya sambil Bintan jelaskan. Di halaman 40 tentang simpangan rata-rata, ragam atau variansi dan simpangan baku. Jadi kalian jangan bingung ya masalah penamaan tentang ragam dan variansi. Variansi ini sama aja sama ragam, beda bahasa saja. Jadi kalau ada pertanyaan tentang variansi atau pertanyaan tentang ragam, intinya sama. Nah, di sini ini dipisahkan antara data tunggal dan data kelompoknya. Gitu. Jadi biasanya ya, biasanya kalau ada sebuah data tunggal itu ditanyainnya tuh sederetan gitu. Misalkan kalau ditanyanya tentang simpangan rata-rata, biasanya dia nanya lagi tentang ragamnya juga dan tentang simpangan bakunya juga. Jadi berturut-turut tuh. Gitu. Sama aja kayak kuartil, desil sama persentil. Itu biasanya kalau ada data sederet juga tuh nanyanya tentang kuartil berapa, desil keberapa, sama persentil berapa. Nah, makanya untuk lebih mudahnya ini Bintan jelaskan berdasarkan data tunggalnya dan data kelompoknya saja gitu. Untuk data tunggal X1, X2 dan seterusnya dengan rataan hitung X, simpangan rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut. Jadi, kalau mau cari simpangan rata-rata, ragam variansi dan simpangan baku, kita harus cari tahu dulu rata-ratanya. Bisa ya cari meannya gitu. Nah, ini N di sini adalah banyaknya data. Nah, ini rumus-rumusnya. SR itu adalah simpangan rata-rata, kemudian ragam atau variansi dilambangkan dengan S kuadrat, kemudian kalau simpangan baku dilambangkan dengan S saja. Biasanya ini akan berhubungan. Berhubungannya di mana? Nanti kita buat tabelnya. Gitu ya. Coba perhatikan baik-baik perbedaan masing-masing. Ini sama ya 1/n, ini maksudnya sigma itu penjumlahan dari data pertama sampai data ke n gitu ya. Nah, dengan kalau di sini ada tanda mutlak. Ingat ya, nilai mutlak sudah pernah dibahas di kelas 10. Kemudian kalau di sini ada tanda mutlak, di sini tandanya dalam kurung kemudian dikuadratkan. Coba kalian perhatiin baik-baik ya, ininya rumus-rumusnya ini. Kemudian kalau di simpangan baku, simpelnya simpangan baku ini S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi intinya kalau mau nyari simpangan baku, cari dulu aja ragam atau variansinya. Nah, misalkan ragam atau variansinya adalah 20 misalkan, S-nya S kuadratnya dapat nih 20. Ini kan dilambangkannya S kuadrat ya. Maka kalau mau cari simpangan baku adalah akar dari 20 kuadrat gitu ya. Gitu, cari sendiri berapa. Oke. Nah, gimana kalau kita hitung ya. Gimana kalau ada data tunggal dan data kelompok. Ini Bintan mau bahas sedikit dulu tentang data tunggal.
Oke, diberikan data tunggal 12, 3, 11, 3, 4, 7, 5, 11. Hitunglah simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, tadi Bu Intan bilang biasanya pertanyaannya ini satu paket gitu. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, ingat, baik itu kuartil, desil, persentil, ataupun ini simpangan, ragam gitu kan, simpangan baku, kalian harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. Nah, ini biasanya identik dengan kalau kita lihat di slide sebelumnya, rumus sebelumnya, ini semuanya tadi Bu Intan bilang ada x rata-ratanya, meannya kan ada garis di atasnya. Berarti ini kan harus cari meannya terlebih dahulu. Maka di slide berikutnya ini untuk mencari mencari hasil dari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku pada data tunggal ini, kita harus cari apanya dulu? Meannya dulu gitu kan. Dijumlahkan dulu semuanya, kemudian dibagi pernya jumlah data totalnya. Ada 8, benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, ketemu nih bahwa rata-ratanya adalah 7. Maka baru kita masuk ke dalam rumus simpangan rata-ratanya. Caranya gimana? Nah, kalau lihat dari rumus ini kan 1/n ya. Kok yang di sini per 8, Bu? Iya, jadi gini. Bisa aja cara penulisannya kalian gini, 1/8 mutlak 3 dikurang 7 ditambah mutlak 3 dikurang 7 tambah mutlak 4 dikurang 7 dan seterusnya gitu ya. Atau cara penulisannya seperti ini. Per 8. Nah, ini dari mana, Bu? Oke, kita lihat ke data sebelumnya. Data sebelumnya di sini kan ada data urut ya, 3, 3, 4, 5, 7, 11, 11, 12. Ingat ya, 3, 3, 4, 5, 7 gitu kan. Atau Bu Intan tulis deh. Datanya tadi di sini dulu. Data tunggalnya ya, data tunggalnya tadi adalah sudah diurutkan, yaitu 3, 4, 5, 7, 11, 11, 12. Ini datanya ya, seperti itu. Oke, untuk mencari simpangan rata-ratanya, maka ini kan ada mutlak XI min X. X di sini, X-nya ada garisnya, berarti ini rata-rata yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 7. Bisa ya? Maka ini data yang pertama adalah 3, masukin angka 3 dikurang 7. 7 ini rata-ratanya. Gitu ya. Ditandai dengan ditutup dengan nilai mutlak gitu ya, ditambah mutlak 3 min 7. 3 di sini dari mana lagi? Yaitu data kedua. Kemudian 4 di sini dari mana? Dari data ke-3. 5 di sini dari mana? Data ke-4. 7 di sini dari mana? Data ke-5 dan seterusnya. 11 ya, 11, 11, 12 gitu kan. Semuanya ditandai dengan tanda plus 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 ya. Plus plus di sini adalah sigma atau penjumlahan dari data pertama sampai data ke n gitu kan. Nah, karena di sini kan mutlak XI min X gitu ya. Di sini nih rumus yang ininya. Nah, makanya di sini semuanya dikurang 7 karena rata-ratanya 7. Dikurang 7, dikurang 7, dikurang 7, dikurang 7, kurang 7 gitu. Coba perhatikan polanya di buku kalian masing-masing. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, 3 dikurang 7 itu kan min 4. Nah, kok di sini 4, Bu? Gitu kan. Atau misalkan 7 dikurang 7 5 kurang 7 kan min 2, Bu. Kok di sini plus 2? Semuanya plus. Ingat tentang nilai mutlak. Gimana tuh? Ayo, bab nilai mutlak di kelas 10-nya gimana? Kalau ada mutlak min 4, tanda mutlaknya hilang, jadi nilainya adalah 4 gitu kan. Atau ada mutlak min 2020, maka nilainya adalah 2020 gitu kan.
Karena di sini ya mutlak min 4, ya udah 4. Di sini mutlak min 4, 4 juga. Mutlak min 3, di sini 3. Ini mutlak min 2 jadi 2. Ini mutlak 0 ya 0. 11 min 7 mutlak 4, ya mutlak 4 sama aja 4, bukan jadi min gitu ya. 4. Ini semuanya hasilnya adalah penjumlahan. Tinggal kalian jumlahkan saja. Hasilnya adalah 26/8, hasilnya 3,25. Khusus untuk statistika, Bu Intan perbolehkan menggunakan kalkulator. Karena kita sedang online ya. Kalau offline tidak, Bu Intan perbolehkan. Kalau kita sedang online, kalian sedang di rumah belajar, silakan gunakan kalkulator. Gitu. Oke, ini tentang simpangan rata-rata. Gimana kalau yang lainnya? Oke, di sini ada ragam dan simpangan baku. Oke, perhatikan ya. Dari data sebelumnya, lihat ya, ini kan data ininya 3, 4, 5, 7, 11, 11, 12. Nah, untuk mencari variansinya atau ragamnya, kalian perhatiin rumusnya tidak beda jauh ya. Nah, ini di sini nih, Bu, ini kenapa langsung 4 kuadrat, 3 kuadrat, 2 kuadrat, 0 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini lihat polanya. Di sini rumusnya itu XI min X dikuadratkan, gitu kan. Nah, tadi di slide sebelumnya kita udah nyari XI min X juga loh, tapi ini tandanya nilai mutlak. Nah, gitu ya. Kalau ini tandanya nilai mutlak. Kalau yang slide selanjutnya tadi tandanya adalah kuadrat. Nah, nggak masalah. Berarti kita ambil data. Kalian boleh manual ngurutin ini lagi, atau ambil data langsung yang sebelah sininya, langsung dikuadratkan. Karena kalau dikuadratkan nggak ngaruh sama nilai minnya. Paham nggak? Kalau nggak paham, Bu Intan urutkan satu-satu boleh. Misalkan untuk mencari variansi S kuadrat sama dengan 1/8 dalam kurung gitu kan. Tadi data pertama itu berapa? 3 dikurang 7 gitu kan. Dikuadratkan ditambah 3 dikurang 7 dikuadratkan, kemudian ditambah berapa tadi? 4 dikurang 7 dikuadratkan, kemudian 7 dikurang 7 dikuadratkan. Ingat kan polanya ini? Nah, kemudian data selanjutnya adalah 11 dikurang 7 dikuadratkan, ditambah 11 kurang 7 dikuadratkan, ditambah, nggak muat nih, 12 ya, 12 dikurang 7 dikuadratkan. Nah, seperti ini, 3 dikurang 7 dikuadratkan, berarti kan sama aja min 4 dikuadratkan. Min 4 kali min 4 hasilnya adalah 16. Nah, sama seperti ini, 4 min 7, min 2. Min 2 dikuadratkan, hasilnya plus 4. Karena min dikali min plus ya. Kemudian ini 0. 0 dikuadratkan ya 0. Kemudian ini 11 dikurang 7, 4. 4 dikuadratkan 16. Nah, ini kalian tinggal jumlahkan saja. Jumlahkan, kemudian baru dibagi. Maka hasilnya adalah, hasil dari ragam atau variansinya adalah 12,75. Gitu. Bisa ya? Oke. Nah, kalau nyari simpangan baku, cara nyari simpangan baku, daripada kalian ngitung lagi seperti ini menggunakan rumus yang ada di sini, nggak usah repot-repot. Kalau mau cari simpangan baku, kita pakai variansi yang sudah ada. Nah, tadi kita udah dapat nih, nilai variansinya adalah 12,75. Maka kita masukkan ke dalam sini. Gitu ya. Simpangan baku itu kan dilambangkan dengan S. Nilai S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat di sini adalah variansi. Maka tinggal masukkan nilai variansinya saja, yaitu 12,75. Jadi akar 12,75 yaitu 3,57. Bisa ya? Oke. Kalau mau tahu cara mencari akar menggunakan kalkulator,
silahkan dibuka kalkulator handphonenya, kemudian ada salah satu tombol, biasanya kalau HP yang udah canggih, ada salah satu tombol itu bisa melihat semuanya. Bisa melihat apa sih, ada logaritmanya, ada akarnya, seperti itu. Oke, gimana kalau datanya data kelompok? Nah, ini nih yang agak ribet gitu ya. Kalau data kelompok mau cari simpangan, rata-rata, ragam atau variansi dan simpangan baku, ini harus ekstra sabar. Kenapa Bu Intan bilang kayak gitu? Karena kalian harus teliti dengan datanya. Nggak boleh salah koma, salah sedikit, nggak boleh ya. Harus benar-benar teliti. Oke, ini Bu Intan kasih tahu, ini nggak terlalu beda jauh antara data tunggal dan data kelompok. Kalau kalian perhatikan ya. Hanya saja nanti pada prosesnya memang agak ribet untuk mencari nilai tengahnya. Kalau tadi data tunggal itu kan X-nya ini X datanya ya. Kalau data kelompok XI-nya ini adalah nilai tengah. Kita harus tahu dulu nilai tengah dari setiap data kelompok. Nilai tengah dan nilai rata-ratanya. Gitu ya. Oke, ini ada data. Ini Bu Intan kasih contoh ya. Hitunglah, ini ada di LKS kalian, di halaman 41. Hitunglah simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data pada tabel berikut. Bu Intan mau kasih step by step-nya kalau kalian mengerjakan sendiri. Kalau ngelihat dari buku mah kelihatannya langsung panjang gitu ya, di halaman 42. Langsung panjang berderet gitu. Tapi kalian nggak paham nih step by step yang harus dikerjakan tuh yang mana dulu gitu. Maka langkah pertama kita harus mencari tabel yang ada di sebelah kirinya ini dulu. Nah, ini kan datanya, ada data dan frekuensi ya. Di slide sebelumnya ini ada data dan frekuensi. Kemudian Bu Intan selipkan. Jadi kalau kalian mau bikin data kelompok, daripada kalian capek menghitung panjang sekali, lebih baik buat tabelnya saja gitu ya. Oke, kita mulai. Bismillah. Harus sabar nih ya. Kita cari nilai tengahnya dulu, XI-nya dulu. Dari kelas pertama. Kelas pertama itu kan 10 sampai 14, Maka nilai tengahnya adalah 12. Dapatnya dari mana 12? Nah, ingat di part sebelumnya. Ayo, part-part sebelumnya itu sudah Bu Intan jelaskan untuk mencari nilai tengah. Berarti kan 14 dikurang 10 per 2 ditambah sama kelas bawahnya gitu ya, plus 10. Berarti kan 14 kurang 10, 4 dibagi 2 ditambah 10 adalah 12 dan seterusnya. Nah, berarti ini kelas yang kedua adalah 17. Pokoknya ditambah 2 semua. Ini kan ditambah 2 semua, berarti ini 15 tambah 2, 17. 20 tambah 2, 22. 25 tambah 2, 27, dan seterusnya. Oke, udah nih, dapat nih nilai tengahnya. Nilai tengah, gitu ya. Kemudian FI-nya. FI-nya apa? Frekuensi sudah ada di soal ya, jadi tinggal kalian tulis saja gitu. 6, 4, 12, 16, 10, 2. Totalnya semuanya adalah 50. Langkah berikutnya adalah kita kali ini frekuensinya dengan nilai tengahnya masing-masing. 12 dikali 6, 72. 17 kali 4, 68. 22 kali 12, 264, dan seterusnya. Gitu ya, sama dengan. Dapat nih semuanya, tinggal kita totalin. Nah, jumlahin nih semuanya. Ini sampai bawah seharusnya. FI dikali X ini totalnya adalah 1230. Maka rata-rata data kelompok, nah ini Bu Intan mau ngomongin rata-rata data kelompok dulu sebelum kita ke simpangan yang lainnya. Maka rata-rata data kelompoknya adalah, ingat ya rumusnya, sigma dari FI XI, FI kali XI dibagi sigma dari frekuensi. Berarti kan ini nih
Jumlah total semuanya yaitu 1230 dibagi 50 hasilnya adalah 24,6. Kenapa Bu Intan menyarankan menggunakan tabel? Supaya kalian nggak panjang banget nih ngerjainnya. Jadi panjang banget ke samping nih ngerjainnya. 12 kali 6 ditambah 17 dikali 4 ditambah, wah panjang banget nih, 22 kali 12 dan seterusnya. Panjang sekali gitu ya. Maka Bu Intan menyarankan untuk buat tabel. Jadi nanti kalau ulangan harian, kita minggu depan ulangan harian, tolong gunakan tabel seperti ini. Gitu ya. Oke. Next. Selanjutnya, kalau kita lihat dari halaman 42, ini sudah ada tabel sepanjang ini nih. Tadi kita baru nyari ininya dulu, data, XI, FI, sampai sini dulu tadi di slide sebelumnya. Terus yang ke kanan seterusnya ini gimana Bu cara nyarinya? Nah, ingat ya di slide sebelumnya rata-ratanya adalah 24,6. Bu Intan tulis di sini supaya kita ingat tentang rata-ratanya. Rata-rata adalah 24,6. Nah, di sini ini adalah mutlak XI dikurang X dikurang rata-rata. Jadi nilai tengah dikurang rata-rata. Lihat nilai tengahnya, XI-nya gitu ya. Kalau kita mau cari ini, mau cari kelas pertama, ini misalkan kita belum tahu nih nilainya dari mana, maka mutlak XI min X. Berarti kan mutlak kelas pertama nih berapa? XI-nya 12. 12 dikurang rata-ratanya berapa? Ini rata-ratanya 24,6. Nah, gitu ya. Loh, Bu, ini kan hasilnya negatif 12,6. Tapi kan masih ada nilai mutlak. Kalau mutlak kayak kita buka, hasilnya adalah 12,6. Begitupun seterusnya. Berarti kan 17 dikurang 24,6, 22 dikurang 24,6, 27 dikurang 24,6. Kita abaikan saja nilai negatifnya. Berarti semua nilai di sini adalah positif. Ketemu nih. Nah, ketemu nih ya. Udah. Mutlaknya sudah. Mutlak di sini ingat ya, buat nyari apa? Simpangan rata-ratanya. Nah, selanjutnya adalah kita buat tabel apa nih? XI min X dikuadratkan. Hati-hati ya, ketika membuat tabel seperti ini bukan XI kuadrat dikurang X kuadrat, bukan, beda. Jadi ini tanda dalam kurungnya dulu baru dikuadratkan. Mau gampangnya adalah kita lihat dari tabel sebelumnya. Tabel yang ada di sebelah sini nih. Nah, tabel yang ada di sebelah sini ini kan XI min X. Sama kan XI min X. Maka ya udah kita fokus aja dari sini. 12,6 kita kuadratin, maka hasilnya 158,76. 7,6 kita kuadratin, hasilnya ini 57,76. 2,6 dikuadratin, hasilnya ini, gitu ya. Semuanya kita kuadratin, hasilnya adalah yang ada di samping. Bisa kalau yang 12,6 ini hasilnya yang ini ya. Caranya yang ini, maka hasilnya adalah 12,6 positif. Gitu kan? Dari XI min X. Oke, lanjut. Bisa ya cara mencari ini dikuadratin dari tabel sebelumnya. Bu, ini kok kosong, Bu? Mau dijumlahin? Monggo, boleh dijumlahin juga. Semuanya nih dijumlahin. Langkah berikutnya, kita buat FI dikali mutlak XI min X. Buat nyari apa? Buat nyari apa nih? Sorry, keterusan. Buat nyari ragamnya. Nah, ragam dan simpangan rata-rata. Oke. Langkah selanjutnya ini. Berarti kita tinggal perhatikan baik-baik ya. Ini FI dikali mutlak XI min X. Maka yang ada di sebelah sini nih, FI yang ada di sini
dikali dengan tabel yang ada di sini, XI min X. Maka 6, ini kan ini dikali tabel ini, gitu kan? Maka hasilnya tabel yang di sebelah sini. Sorry, Bu Intan ganti warna aja deh. Biar kalian ini ya, nggak terkecoh gitu. Ini ya, tabel FI ini dikalikan dengan tabel yang ada di sebelah sini, maka hasilnya adalah tabel yang ada di sini. Nah, contoh. Ini 75, yang bawah aja deh, 24,8 dari mana? Yaitu dari 2 dikali 12,4, maka hasilnya adalah 24,8. Boleh dihitung pakai kalkulator ya, untuk membuktikan. Kemudian 74 ini dapatnya dari mana? Yaitu dari 10 dikali 7,4. Hasilnya adalah 74. Dan seterusnya, bisa ya? Kemudian ini kita totalin. Hasilnya adalah 274,4. Gitu ya. Nah, kemudian tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya gimana caranya nih? FI dikali XI min X dikuadratkan. Maka FI masih FI dikali tabel yang ada di sebelah sini, gitu ya. Ini loncat, seret, gitu kan. Maka hasilnya adalah tabel yang ada di sebelah sini. Contohnya Bu Intan ganti deh, pakai warna agak terang kali ya. Oke, contoh 6 dikali, ya ini tabelnya tabel yang warna hijau ya, sorry ya. 6 dikali 158,76, hasilnya adalah 952,56, gitu ya. Dan seterusnya kalian hitung perkaliannya. Atau 12 dikali 6,76, hasilnya adalah 81,12. Kalau yang tadi apa nih namanya? Tabel yang ini nih, tabel yang ini kan 4 dikali 7,6, hasilnya adalah 30,4, gitu ya. Atau 2 dikali 12,4, hasilnya 24,8. Lihat ya perbedaannya ya. Nah, kemudian di apa nih? Totalin semuanya, ketemulah hasilnya 2212. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mencari simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi, gitu-gitu ya. Oke, next. Gimana cara nyari simpangan rata-ratanya? Nah, ya udah, yang tadi udah kita temuin nih. Ini rumusnya. Oh, ini pakainya FI sama yang ada tanda mutlaknya. Oh, totalan yang ada di sini nih. Ingat ya, sigma. Sigma ini melambangkan jumlahnya semua berapa, gitu kan? Ingat, ada 1/n. Berarti total frekuensinya, 1 per total frekuensinya. Gitu ya. Maka di sini dimasukkan 274,4 dibagi 50. Nah, gini ya. Ya udah deh, tinggal dibagi. Hasilnya 5,49. Jadi kita nggak usah ngitung panjang banget nih, tinggal bikin tabelnya aja. Tapi kalian harus paham untuk step by stepnya, gitu ya. Gimana kalau cara nyari ragamnya atau variansinya? Variansinya kita perhatikan 1/n, gitu kan. Dan penjumlahan dari FI dikali XI min X dikuadratkan. Maka kita pakai tabel yang ada di sebelah sini. Jumlahnya adalah ini, 2212.
12 dibagi frekuensinya, N-nya berapa? Yaitu 50 gitu ya. Oke, bisa berarti hasilnya 44,24. Gimana dengan simpangan bakunya? Nah, udah tinggal lihat sih 44,24. Udah deh hitung. Maka hasilnya adalah 6,64. Itu saja dari Bu Intan, tolong materinya dicatat dan dipelajari karena nanti insya Allah minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Itu aja ya, terima kasih sudah mendengarkan materi yang dijelaskan. Selamat belajar. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.